Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Stride Power Meter. Terima kasih banyak buat Stride Indonesia yang udah ngirimin saya Footpod 1 ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Kali ini kita akan ngebahas tentang Stride. Stride ini apa sih? Sebelum kita bahas tentang Stride-nya sendiri, kita akan ngebahas tentang pertama kali saya lari itu di tahun 2020. Bener-bener lari ya, bukan sekedar olahraga, tapi menekuni dunia lari itu 2020. Dan semakin banyak ketemu orang, ketemu teman, makin banyak informasi, makin banyak pengetahuan di dunia lari, baca artikel tentang lari, nonton-nonton video tentang lari, saya bisa menyimpulkan bahwa faktor utama untuk performa lari kita itu namanya adalah running efficiency. Atau mungkin banyak orang juga pernah dengar namanya running economy. Apa itu? Ini banyak dibahas ya sebenarnya. Running economy itu adalah bagaimana kita memanfaatkan di tubuh kita energi sesedikit mungkin untuk mendapatkan hasil terbaik, baik itu dari segi aspek jarak maupun aspek kecepatan. Jadi tenaga sesedikit mungkin bisa mendapatkan jarak sejauh mungkin atau waktu secepat mungkin. Itu yang bisa saya simpulkan dari running efisiensi atau juga running economy. Ini penting banget karena ya badan kita terbatas, energi kita terbatas. Jadi kalau dengan energi sesedikit mungkin mendapatkan hasil terbaik, ya itu adalah kunci utama sebenarnya untuk menekuni dunia lari. Dulu kita cuman bisa ngecek running efisiensi badan kita itu di laboratorium. Ingat banget saya pernah nonton videonya Breaking 2 Project dari Nike yang melibatkan 3 atlet untuk memecahkan rekor dan membuktikan bahwa manusia itu bisa lari di bawah 2 jam untuk kategori full marathon. Tapi bukan yang Kipchoge waktu berhasil itu ya di Vienna, bukan yang seperti itu, tapi yang sebelumnya lagi. Project sebelumnya itu pernah saya tonton bahwa 3 orang itu dimasukkan laboratorium, dicek bagaimana sih badannya ini bereaksi pada saat berlari dan sejauh mana efisiensinya untuk mengelola tenaga atau energi yang ada di dalam tubuhnya. Nah, itu bisa dicek dan akhirnya bisa mengkalkulasi potensi keberhasilan daripada proyek tersebut. Apakah 3 orang ini bisa lari di bawah 2 jam untuk kategori full marathon atau 42,2 km. Zaman makin canggih, akhirnya kita nggak perlu lagi tuh harus ke laboratorium untuk bisa ngecek sejauh mana efisiensi badan kita bereaksi pada saat kita berlari. Dan Stride ini bisa mendapatkan hasil tersebut dengan sebuah Footpod. Ini namanya Footpod dari Stride. Atau Footpod ini bekerja sebagai power meter gitu ya. Kenapa bisa power meter? Sebelum kita bahas tentang kenapa power meter itu penting, kayaknya kita perlu bahas tentang device-nya dulu aja ya. Jadi apa aja yang bisa kita dapatkan. Jadi ini adalah paket yang dikirim oleh Stride Indonesia ke saya. Yang pertama itu ada cara pasangnya nanti di sepatunya. Kemudian ini instruksi update firmware. Kemudian kita lihat ke device-nya. Kita buka aja box-nya. Oke, kita lihat dalamnya dulu sebelum ke Footpod-nya. Ini kita dapat kabel charger Type-C. Oke, kemudian ini ada port untuk ngecasnya, nih yang Type-C-nya tadi disambungin ke sini. Ini untuk Footpod-nya nanti ditaruh di sini. Kemudian ini ada klip 2 ya. Ini sama, ini cadangan aja, satu warna oranye, satu warna hitam sama persis. Ini yang nanti buat bantu ngeklipin ke sepatu kita. Nah, ini bentuknya sama ya. Oke, ini sekarang
device-nya atau footpod-nya yang bakal kita pasang di sepatu dan ngebantu mendapatkan data-data yang bakal kita perluin banget untuk running efisiensi, atau kalau di sini dia nyebutnya running power, tapi datanya sebenarnya nggak cuma itu ya, banyak banget, tapi konklusinya nanti bakal menjadi running power. Cara ngecasnya sendiri gampang sih. Kalau yang ini tadi yang tempatnya untuk ngecas, kemudian dipasang aja. Nah, kemudian kabel Type-C-nya yang tadi, nah udah dicolok aja, udah deh, jadi tinggal dicolok, langsung ngecas. Oke, kita lanjut pembahasan tentang power yang dari tadi saya sebutin ya. Apa sih sebenarnya power dalam dunia lari? Itu kan jarang banget kita bahas, karena sebelumnya kita seringnya pakainya waktu, kalau enggak pace, kecepatan gitu-gitulah ya. Jarang banget kita bahas tentang power. Nah, kenapa power ini bisa penting? Sebenarnya kalau device yang satu ini, footpod dari Stride ini mengukur, tugasnya itu mengukur berbagai aspek penting dalam dunia lari. Yang pertama adalah teknik, kemudian kondisi otot, kekuatan otot, kemudian apalagi ya, kemudian aspek-aspek di luar lingkungan, seperti di luar badan kita, seperti lingkungan gitu ya, kayak kecepatan angin dan lain sebagainya. Itu semua diukur dalam satu teknologi kecil ini yang diringkas menjadi namanya power. Semua aspek tersebut dijadikan satu algoritmanya oleh Stride, kemudian dijadikan satu yang namanya power. Dan power itu bisa dibilang menjadi salah satu perwakilan untuk mewakili kata running efisiensi. Jadi running efisiensi itu bisa diukur dari power, dan ini adalah power meter. Jadi ini adalah alat yang bisa menggantikan laboratorium segitu besar alatnya untuk mengukur sejauh mana sih efisiensi badan kita atau running ekonomi kita untuk bisa melahap berbagai macam latihan dan juga untuk saat race day. Untuk konektivitasnya sendiri, untuk footpodnya ini bisa dikonekin di berbagai macam brand GPS running watch seperti Garmin, Coros, Suunto, Polar ya, dan lain sebagainya lah ya. Mungkin yang udah terkenal, tapi kalau smartwatch itu beda ya, bukan jam lari, tapi GPS running watch kayak yang brand-brand yang udah saya sebutin tadi. Kemudian untuk konektivitas aplikasinya sendiri itu ada di iOS maupun di Android. Jadi gampang banget, semua HP saya rasa bakal bisa download aplikasi Stride-nya dan bisa pakai satu ini. Untuk footpodnya sendiri itu bahannya dia karbon ya. Jadi di luar ini karbon loh, jangan salah. Makanya dia beratnya bisa ringan banget, sama sekali nggak mengganggu kaki kita walaupun dipasang di sepatu. Ini ringan banget sih. Terus dia juga bakal tahan segala cuaca, segala medan. Dia mau hujan, mau badai, mau kena air, banjir, atau apapun, dia bakal tahan banget karena memang material yang dipakai solid banget. Terus dia juga segala medan lah, segala cuaca dia bakal tahan. Luar biasa sih untuk secara fisik footpod dari Stride Indonesia ini. Kemudian kita bakal cari tahu cara masangnya. Nah, ini kan sepatu. Kemudian ini klip yang tadi kita dapatkan di paket pembeliannya ya. Ini paketnya. Kemudian kita pasang dulu untuk klipnya di bawah sini, di tali sepatunya, di sela-sela tali sepatu. Kemudian footpodnya kita siapin. Di sini tuh ada lubang, di depan sini juga ada lubang. Belakang dulu. Kalau udah tinggal diklik yang depannya. Udah deh. Tinggal pasang seperti ini aja. Langsung bisa dipakai lari. Praktis banget sih. Kayak gini nggak ngaruh juga di kaki kita, rasanya membebani sama sekali, karena ini memang ringan banget ya. Oke. Untuk data-datanya sendiri sebenarnya saya juga masih awam, karena masih bener-bener pertama saya pakai footpod satu ini, power meter. Jadi harus saya biasakan dulu, saya belajar dulu bagaimana caranya dan juga membaca data-datanya. Karena power ini bener-bener asing bagi sebagian besar kita, para pelari pemula, pelari jelata juga bakal agak asing mendengarkan kata-kata power. Jadi saya mau belajar dulu. Kalau udah saya pahami, saya akan share ke teman-teman, dan saya akan menggunakan Stride training program untuk nanti event race ke depannya. Jadi
Saya share juga setiap tahapan training program saya bakal saya share ke teman-teman dan bagaimana sih perkembangannya dan gimana cara menikmati latihan menggunakan Stride training program. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas tentang Stride Footpod Power Meter 1 ini. Tapi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.